bimana ilah dan juga bimana illah. Kalau selesainya itu syai'an fasyai'an, maka dia bimana ilah. Tapi kalau daf'a wahidah, dia bimana apa? Illah. Dia bimana illah. Kemudian qaul syair, wa kuntu idza ramastu qanata qaumin kasartu qubaha aw tastakhima. Wa kuntu, dan adalah saya, idza ramastu qanata qaumin, apabila aku meraba tombaknya suatu kaum, kasartu qubaha, aku akan memecah qubaha, kaatnya, apa ya, luas kakinya ya, mata kakinya, aw tastaqima. Di sini gimana? Kecuali dia mau istiqomah, lurus. Di sini aw bimana illah. Saya perhatikan kenapa aw ini kok bimana illah, kok tidak bimana ilah? Ai illa ang tastaqima, kecuali kalau dia itu istiqomah, maka fala ukassir qubaha, aku tidak akan pecahkan mata kakinya. Perhatikan di sini, wala yasih an takuna huna bimakna ilah, dan ini enggak layak di sini. Ini tidak layak di sini au bimakna ilah. Enggak cocok di sini au bimakna ilah. Kenapa? Li'anna al-istiqamah la takunu ghayatan lil kasr. Karena istiqamah bukanlah puncak pada al-kasr. Bukanlah puncak pada al-kasr, yaitu dipecahkannya tadi. Perhatikan di sini, lurusnya suatu kaum bukanlah ghaya untuk kasar, untuk pecah, bukan. Tapi perhatikan di sini, coba antum perhatikan artinya ya. Saya memecah mata kakinya sampai dia itu lurus. Kalau anak bilang sampai, berarti istiqomah ini adalah ghaya untuk kasar. Tapi kalau au di sini bimana illah, maka artinya aku memecah hurufnya kecuali dia istiqomah. Kalau dia istiqomah, maka kusur kasar terhentikan daf'a wahidah sekali. Maka di sini untuk menguatkan bahwasanya au di sini bermakna illah, kecuali satu karena daf'a wahidah, ay wujudul istiqamah adamul kasr, daf'a wahidah, salah sekali. Maka au di sini tidak mungkin bermakna apa? Ilah. Karena apa? Karena saya memecah ku'ubah, memecah tumit-tumit, memecah mata kakinya sampai dia istiqomah. Istiqomah bukanlah ghaya terhadap kasar. Istiqomah bukanlah ghaya adanya kasar, tidak. Tapi inginnya di sini, aku akan memecah, aku telah memecah ku'ubnya kecuali dia itu istiqomah. Mayakul sampai dia itu istiqomah, tidak sampai. Jadi dua pilihan, imma aku pecahkan ku'ubnya kecuali kalau dia mau istiqomah. Lain dengan artinya saya memecah ku'ubnya sehingga dia istiqomah. Kalau sehingga berarti kan goyah. Istiqomah ini kan goyah. Kalau kita katakan sehingga sampai dia itu istiqomah, ini kan goyah. Lah maksudnya ini bukanlah ghaya maksudnya.
Maksudnya aku akan pecahkan qubnya kecuali kalau dia itu istiqomah. Kecuali kalau dia istiqomah. Lain dengan artikan aku akan pecahkan qubnya sampai dia itu istiqomah. Karena kata-kata hatta ini atau mana ilah ini ka'annal istiqamah ghayal kasr. Ka'annal istiqamah itu ghayatan lil kasr wa hadza laisa al murad. Wa hadza laisa al murad. Baik. Ai illa an tastaqima. Maknanya kecuali kalau dia istiqamah. Kalau dia istiqamah khalas. Kalau dia istiqamah fala ukadzir fala aksiru qu'ubaha. Aku tidak akan pecahkan qulubnya kecuali dia istiqamah. Baru fala ukadzir. Wala yasih an takuna huna, dan enggak pantas dan enggak layak di sini bimana ilah. Kenapa kalau bimana ilah kok keliru? Li'annal istiqamata la takunu ghayatan lil kasar. Karena istiqamah itu bukanlah puncak pada al-kasar. Bukanlah puncak adanya kasar, bukan. Tapi maunya dia baik kecuali kalau dia istiqamah khalas. Enggak ada istilahnya kasar terhadap qubnya. Qala al-musannifu rahimahullah. Al-masalatu tsalisah, masalah yang kedua. Masalah yang ketiga. Ba'da fa'is sababiyah. Ingat setelah fa' sababiyah. Kemarin setelah hatta. Ba'da fa'is sababiyah. Idza kanat masbuqatan bi nafsin mahdhin aw talabin fil fi'l. Yaitu wajib an mudmarah. Wajib an mudmarah. Ay wajib mudmarah wujuban. Ya, setelah fa sababiyah. Setelah fa sababiyah. Ingat syaratnya idza kanat masbuqatan. Kalau fa sababiyah ini didahului oleh nafi mahab. Nafi mahab atau didahului berupa tuntutan dengan fi'il. Berupa tuntutan dengan fi'il. Berarti kan syaratnya kapan an ini mudmarah wujuban setelah fa sababiyah? Syaratnya ada dua. Kalau fa sababiyah ini didahului oleh nafi yang mahab. Yang kedua didahului oleh talabin bil fi'il. Fa huwa nafi mahab? Ditulis. Nafi mahab huwa nafyun khalisun min ma'nal isbat. Huwa nafyun khalisun min ma'nal isbat. Indur as-Sujai halaman 36, wal kawakib halaman 484. Perhatikan mana nafi mahab. Bahwa huwa nafi mahab ikhwanana, bahwa nafi yang murni, yang nafi yang murni dari penetapan. Artinya nafi murni. Jadi kosong dari makna isbat. Nafi bat. Nafi bat. Apakah ada nafi yang maknanya isbat? Ada. Mana dia setelahnya illah. Ma darasa Zaidun illa. Baik, insyaallah saat di penjelasannya. Baik, insyaallah saat dijelaskan di sini banyak sekali. Baik, insyaallah. Terus nggak? Nanti ada insyaallah. Lihat. Hada nafi al-mahab. Saat insyaallah contoh kita jelaskan dulu ya, mudah insyaallah. Ma ta'tina, tidaklah kamu datang kepada kami illah kecuali sif illah. Pertama ada nafi, setelahnya ada illah. Mananya isbat. Nafi yang mengandung mana isbat. Lah ini bukan pembahasan kita. Fa sababiyah yang dalam maksud pembahasan kita adalah didahului oleh nafi yang mahab.
Ai nafi yang murni. Arti murni apa? Murni dari makna isbat. Dia hanya murni bimana nafi. Tidak ada istilah makna isbat. Dan kapan nafi makna isbat? Yaitu nafi setelahnya ada makna, setelahnya ada illah. Maka al-illah huna yanqud, membatalkan makna penafian. Membatalkan makna penafian menjadi isbat, menjadi isbat. Baik. Atau talabin bil fi'l. Tapi jenis mana talabin bil fi'l? Qala sahibul kawakib rahimahullah. Halaman 484. Ai talabun bi sighatihi li asalatihi fi dzalika fa kharaja at-talabu bi ghairihi sawa'un kana bi ismil fa'il awil masdar aw bilafzil khabar intaha bi tasarrufin yasir. Perhatikan mana? At-talab dijelaskan ada dua. At-talab tuntutan yang itu dari sighatnya. At-talab yaitu ada dua, talab bi sighatihi. At-talab yang memang dari sighanya. Sigha asalnya dia adalah talab. Maksudnya apa? Maksud yang kedua at-talab tapi bukan dari sigha asalnya. Bukan sigha asalnya. Seperti apa, Pak? Tadarbar riqab. Masdar. Huna masdar apakah darban? Huna asalnya dia adalah fi'il amr? La. Rasulullah as-sigha darban masdar laisa fi'il. Laisa talabun bil fi'il. Ai tuntutan yang itu memang dari fi'liyanya. Ai dari sighatnya. Hadza mana fi'il. Ai sighat wujud orang Arab meletakkan lafaz itu bimana talab. Lain dengan masdar, lain dengan isim fa'il, isim fi'il, atau mananya apa yang karena al-khabariyah bimana al-insya. Al-khabariyah bimana insya. Al-khabariyah lafaznya khabariyah, lakin mananya al-insya. Al-khabariyah mananya insya. Paham? Ini keluar dari jalur pembahasan kita. Dimana? Lianna fa sababiyah ini harus jatuh setelah talab yang talabun bil fi'l ay talabun bi sigha. Ay sigha al-fi'li, ay sigha talab. Sigha orang Arab meletakkan as-sigha asliyanya itu apa? Seperti ada pun keluar dari jalur seperti isim fi'il amr atau khabar bima insya'iyah atau yang lainnya, ini enggak masuk dalam pembahasan kita. Ada khabariyah mana insya'iyah? Contohnya apa? Contohnya apa? Apa itu? Apa itu khabariyah? Khabariyah maknanya insya bahwa doa barakallahu laka yarhamuka rahimakallahu mura'an. Hada khabariyah. Lakin manahu insya ada juga mananya perintah, ada juga mananya perintah, dan ini tempatnya di balagha. Di usul fiqh juga ada. Baik. Terusnya qala al-musannif rahimahullah fan-nafyu, disebutkan sekarang nafyu, contoh nafyu mahab. Ka qaulihi ta'ala la yuqda 'alaihim fayamutu. Huna fa sababiyah. Huna fa sababiyah. So, huna
didahului oleh nafi mahab. Nafi mahab. La, murni nafi mananya. La yuqda alaihim, tidaklah diputuskan atas mereka. Fayamutu, maka mereka ini mati. Fauna fa sababiyah. Baik. Fauna kita ngerti ini fa sababiyah mana? Fa ini didahului oleh la yuqda, nafi mahab. Maka di sini fayamutu maksud dengan an mudmarah wujuban. Kenapa dia an mudmarah wujuban? Karena setelah fa. Wa qauluka ma ta'tina fatuhadditsuna. Fatuhadditsana. Fauna ma ta'tina. Tidaklah kamu datang kepada kami, maka kamu akan bercerita-cerita dengan kami. Fauna ma ta'tina, una fa sababiyah. Fa sababiyah. Baik. Sebabnya kamu tidak datang kepada kami, ya kamu bercerita kepada kami. Nah, fauna fa sababiyah istidlala ala annaha fa sababiyah ad-dalala anna ta'tina huna amma fauna didahului oleh ma nafiyah. Fauna an-nafi mahab. Enggak ada istilahnya bagaimana isbat, murni nafi. Ini menunjukkan bahwasanya nafi bisa pakai ma nafiyah dan bisa pakai la nafiyah. Enggak bisa lawan. Hadza huwa mana di sini. Maka fatu haditsana maksud karena nafiyah dengan an mudmarah jawazan atau wujuban. Baik, wujuban. Kenapa kewujuban? Karena setelah fa sababiyah. Kenapa kita tahu dari mana kita tahu itu fa sababiyah? Karena disebutkan sebelumnya itu ada apa? Ada apa yang karena ada apa yang an-nafyu al-mahad. Wastaratna qaunahu mahdhan. Dan kami syaratkan keberadaan nafi ini harus mahd. Wastaratna, dan kami syaratkan qaunahu, keberadaan nafi ini itu mahdhan, harus mahdhan ihtirazan, karena mengeluarkan min nahwi ma tazalu ta'tina fatuhadditsuna wa ma ta'tina illa fatuhadditsuna. Fauna ikhwanana, tayyib, keluar kata-kata ma tazalu. Kenapa tazalu? Karena ma nafiyah. Tazalu bimana nafiyah. Ya. Maka ketemu nafiyah ma nafiyah mananya? Isbat, ya kan? Ma nafiyah, tazalu juga artinya nafi. Apa tazalunya? La, tazalu sendiri hilang. Baik, ma nafiyah tidaklah hilang, itu tidak hilang. Isbat, ya kan? Isbat. Maka una ma di sini apa yang memiliki mana isbat? Memiliki mana isbat? Maka di sini enggak masuk dalam bahasan kita. Enggak masuk dalam bahasan kita. Makanya diartikan ma tazal ayat selalu. Karena enggak hilang. Enggak hilang. Selalu ada. Selalu namanya tazalu, hilang. Ma tidak hilang. Selalu. Maka di sini mana ya? Maka karena ada tazalu, maka di sini mengandung mana isbat. Maka di sini keluar dari jalur kewawasan kita. Makanya dibaca fatuhadditsuna bil rafa' ma naqulu bin nasab. Lima kan li'anna fa bukan fa sababiyah. Bukan fa sababiyah. Dia enggak mengandung an mudmarah. Kenapa? Karena di sini ada nafi tapi dia isbat. Ada nafi tapi dia isbat. Maka di sini bukan dinasabkan. Atau ma ta'tina illa fatuhadditsuna. Hauna ma nafiyah. Tapi ada illa kan setelahnya. Maka ma sama illa mananya? Mananya isbat. Mananya isbat. Mananya isbat. Berarti enggak masuk dalam pembahasan kita. Maka dari sini dibaca fatuhadditsuna. Fa inna ma'nahuma al-isbat. Mana keduanya isbat. Falidzalika wajaba raf'uhuma. Wajib dibaca rafa'. Ammal awal fali an nazala lin nafi. Faqad dakhala alai nafyu wa nafyu nafi isbat.
Ammal awal fali anna zala mananya nafi. Wa qad dakhala alai nafi masuk padanya. Dan nafyu mananya isbat. Nafyu mananya isbat. Wa amma sani ada bersani. Fali intiqadin nafi bi illah. Batalnya nafi karena ada illah. Ya, intiqadin nafi bi illah. Batalnya nafi karena ada illah. Ya, karena ada illah yang membatalkan dia maknanya nafiyah. Maka menjadi isbat, Mafhum insyaallah kan ini. Sama-sama sini kan. Sama sini. Sama-sama kan. Sama-sama kan. Ibn Jasin, paham anta ya? Anta tewar kalau paham, lanjut. Gimana? Kurang paham? Kurang paham? Mana ada yang kurang, Dip? Mana, Dip? Kurang jelas. Diulang dari awal. Insyaallah. Saya begini. Anak gak usah jelaskan dari awal, Dip. Cuma anak tanya aja, Dip. Jadi ini, Dip. Fa sababiyah. Baik. Kapan an menjadi mudmarah wujuban, Dip? Loh, soal saya. Kapan an mudmarah wujuban? Kapan an mudmarah wujuban itu kapan? Dip, kapan an itu mudmarah wujuban itu kapan? Sudah lewat itu sudah. Bab sekarang kita. Mana? Ayo Dip, mana Dip? Khair insyaallah. Dengar ke Dip ya? Saya kita tanya dulu. Mana Qasim? Kapan? Apa namanya? An mudmarah wujuban itu kapan? Ya wis mari sekarang ini lah saya Qasim. Iya, ba'da. Ini sih. Kalau ada fa sababiyah, itu ya, jangan tadi. Ini pertanyaan saya insyaallah mengena apa namanya? Isinya kitab. Kalau ada fa sababiyah, berarti kalau fa sababiyah masuk pada fi'il mudhari' dia. Ono fa sababiyah, terus setelahnya fi'il mudhari', pasti di situ apa mansub. Paham, Dip? Kenapa mansub? Karena ada an mudmarah. An mudmarah ini wujuban atau jawazan? Wujuban. Kenapa kok wujuban? Soalnya di situ apa yang ada fa sababiyah. Ya, fa sababiyah. Lah, cara mengetahui fa sababiyah itu gimana, Dit? Didahului apa? Nafyul mahad dan apa? Apa talabun bil fi'il. Soal yang ketiga, Dip. Apa itu arti nafyul mahad? Nafi yang tidak mana isbat, enggak ada mana isbat. Paham? Kalau anda kata ada fa, baik, terus setelahnya fi'il mudhari', tapi sebelum fa ini kok ada nafi yang mananya isbat, maka diapakan? Dijarkan apa dijazmkan? Dirafakan. Dirafakan. Lu kenapa dirafakan? Kenapa kok enggak dinasabkan? Iya, karena enggak didahului oleh nafyu mahad. Lanjut aja, Dit. Kapan sebutkan contoh nafyi tapi enggak mahad? Badau ilah. Ada ma, setelahnya ilah. Apa lagi? Apa lagi? Ada nafi, ma'a nafi. Contohnya mazalah. Ma mana nafi, Dip? Contohnya, Dip. Paham sih? Ma nafi. Zala, apa zala artinya? Hilang, kan nafi. Namanya hilang, menyatakan hilang. Nafi, ketemu nafi jadi apa? Isbat.
Maka artinya mazalah itu kan senantiasa. Karena nafi ketemu sama nafi kan mananya isbat. Lah kalau ada mazalah, terus ada fa, terus ada fi'il mudhari'. Siapa fi'il mudhari'? Kenapa kok kan disebutkan? Karena nafi mananya isbat. Jelas toh? Wis ngono wae boten ikhwan. Nek ngono wae. Sama sing guru paham iki Amir. Paham Amir? Jelas insyaallah. Jelas. Lanjut sekarang. Iki insyaallah kalau antum baca lagi paham. Qala al-musannif rahimahullah. Wa amma talab. Adapun sisi atasi talabun bil fi'il dib. Hadis. Apa arti talabun bil fi'il? Sudah dijelaskan tadi di talabun bil fi'il. Anta ya akhi, Faiz. Faiz, talabun bil fi'il. Iya, talab yang apa ikhwan, yang apa? Yang ada sebut asalnya di tolak, tuntutan, tapi berbagai bentuk sigha asalnya. Kan orang Arab itu kan kalau meletakkan perintah kan ada sigha asalnya tadi. Meletakkan larangan ada sigha asalnya. Meletakkan istifham ada sigha asalnya. Dan seterusnya. Jadi hukum asal setiap perkara itu ada sighanya masing-masing kan? Ada sighanya masing-masing. Wal maksuduna talabun, tuntutan bil fi'il. Arti fi'il ini bukan kok tuntutan itu berbuat ya, keliru. Tuntutan berbuat itu keliru artinya. Talabun bilai talabun bisighati al-fi'il. Dengan sigha al-fi'il. Maafun, sighanya yang mana? Orang Arab telah meletakkan asal sighanya ketika itu. Laisa mana? Tuntutan untuk berbuat. Ngerti? Nanti perintah, nanti larangan gimana nantinya? Perintah untuk meninggalkannya. Saya perhatikan sekarang. Lanjut. Wa amma talabu. Adapun talab di sini, talabun bil fi'il di sini, fa innahu yashmalul amra, mencakup perintah. Kaqaliyana kusiri anakon fasiha ila Sulaiman fanastariha. Hei onta, berjalanlah kamu dengan perjalanan yang luas. Gitu kan ya? Yang luas. Baik. Mananya? Hei naqah, berjalanlah kamu dengan perjalanan yang cepat kepada Sulaiman fanastariha. Sebabnya kamu cepat biar kami bisa istirahat. Agar ini perintah. Ya naku siri anakan fasiha ila Sulaiman fanastariha. Hei onta, berjalanlah kamu dengan perjalanan yang cepat ke Sulaiman biar kita istirahat. Oke. Atau kalau bisa, ya naku siri anakan fasihan ila baiti angsor. Angsor lagi mana khairnya ini? Fanastariha, biar kita bisa istirahat gitu ya kawan anak. Baik. Ada saduna fanastariha. Nastariha huna apa itu? Fi'il mudhari' mansub dengan an mudmara wujuban. Kenapa dengan an mudmara wujuban ya kawan anak? Soalnya ada fa sababiyah. Dari mana antum tahu itu fa sababiyah? Soalnya sebelumnya ada jumlah, yang jumlah ini bentuknya apa? Tolab. Aina tolab? Siri. Nah, ini salah. Sebabnya kalau onta ini cepat, kita bisa slow dan istirahat. Mencakup juga nahya, larangan. Jadi mencakup tolab, perintah. Tolab ini kan mencakup perintah dan mencakup larangan. Nahu qaulihi ta'ala wa la tataghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi. Janganlah kamu semuanya itu melampaui batas, maka sebab
Sifat sababiyah, maka halal atas kalian kemarahanku. Jadi kalau kamu melampaui batas, maka halal atas kalian ghadabi. Sebabnya kamu melampaui batas, halal atas kalian kemarahanku. Fauna sababiyah. Makanya yahillah dibaca nasab dengan an mudmara wujuban. Tuh, kok bisa? Iya sababiyah ini. Dari mana kamu tahu itu sababiyah? Karena ada tatghaw dan dia adalah nahi. La nahiyah. Maka nahi termasuk tolak. Wa tahdzid. Tahdzid apa yang mana juga apa yang mana termasuk mananya tolak. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Duhai andai kata, ini kan tuntutan. Ya, dia meminta, andai kata kamu akhirkan aku, ada masa-masa yang sedikit saja, fasaddaqa, sebab kamu akhirkan saya, maka saya akan bersedekah. Nah, laula tahdid. Ya, laula tahdid. La tahdid ada dua huruf, yaitu laula sama apa lagi? Halla. Tuntutan ma'is'aj, tuntutan yang ada sedikit gas, ya, ada sedikit gas saitilah ya kawanana. Hada tahdid, hada wa harfu tahdid, yaitu permintaan yang berbentuk anjuran, permintaan anjuran. Baik, meminta sekali orang-orang ahlun nar ini kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diakhirkan sedikitlah ya kawanana. Ajalnya itu dah sedikit biar dia bersedekah. Dulunya enggak mau sedekah, enggak mau apa kan? Biar bisa amal sholihan. Baik. Kemudian seterusnya, antum punya wataman atau walmina? Ada taknya? Saya enggak ada ya karena penyampaiannya kan. Watamanni, ngatamani termasuk tolak. Nahu ya laitani kuntu ma'am fafuza. Duhai aku, andai kata aku bersama mereka. Loh, ini andai kata aku, sebabnya andai kata aku di sana. Andai kata aku bersama mereka, sebabnya aku bersama mereka, aku akan afuza, beruntung, berbahagia. Kau nafas sababiyah. Setelah ya laitani kuntu atazawwaju ma'a Laila fa afuza. Orang Arab itu kan Laila enggak tahu ini Laila dalam syair itu wanita jamila, bayda putih jamila, makanya disebut-sebut terus ya. Jangan kok kerenying-kerenying gitu ya. Jangan kerenying-kerenying biar sabar. Salat. Itu ya. Saya ditulis dengan nahyuna kemarin, lupa nahyunya enggak ditulis. Ada faedah masalah nahyu. Iya di atas nahyu tanda itu ya kan, yang sudah lewat sama kita. Wa syartun nahyi adamun naqdhi bi illa qabla al-fa. Walau nuqidha an-nahyu bi illa qabla al-fa'i la tajuzun nasr. Naku la tadrib illa amran fayaqdabu birrafa.
Qala rahimahullahu ta'ala fi syudzur. Tabi'an li Sibawayh rahimahullah. Ungdur at-tasrih juz 2 halaman 239. Syudzur halaman 206. Hasyiah Yasin al-Faqih halaman 125. Baiklah. Syaratnya nahi ini berjalan, syaratnya nahi ini berlaku, syaratnya nahi yang bisa menjadikan itu fa sababiyah, ada munaqad, enggak boleh dibatalkan dengan ilah sebelum fa. Jadi sebelum fa enggak boleh ada ilah. Ada meskipun adalah la nahi, tapi setelah la nahi ini ada ilah dan jatuhnya ilah ini sebelum fa, maka wajib dibaca fa, enggak boleh baca nasab. Sebenarnya la tadrib illa amrun suf, la tadrib nahi. Tapi nahinya bahkan dibatalkan dengan ilah amrun. Cara ngobrol, maka wajib dibaca yakbahu. Tidak boleh dibaca yakbaba. Kenapa? Karena nahi ini batal dengan adanya ilah. Nakab terbatalkan dengan adanya ilah. Berarti maka ini diperhatikannya. Ini syaratnya. Maksudnya insyaallah ini jelas? Saya jelas. Dengarnya beda ya. Saya terusnya. Wat-taraddi. Baik, taraddi ini ikhwan ada khilaf dan para ulama tulis. Amma taraddi hal huwa dakhilun fi talab am la? Hal huwa dakhilun fi talab am la? Fi khilaf bainal ulama. Fadhhab al-Farra wa Ibn Malik ala anna at-taraddi min qism at-talab. وذهب جمهور البصريين لا يرون ذلك. Jadi ada khilaf di antara para masalah taraddi ikhwanana. Apakah taraddi itu min qism talaq atau tidak? Kalau Farra Ibnu Malik memasukkannya, tersaat insyaallah kalau dalam kitab apa? Ibnu Akhir saat ikhlaskan di sana bahwasanya Ibnu Malik memasukkan taraddi min qism talaq. Mahfum? Jumhur Basriyin ikhwanana memasukkan taraddi ini enggak masuk dalam qism talaq. Kaidahnya kaidah khilaf. Kalau dia termasuk taraddi, maka ente baca nasab fa sababiyah. Tapi kalau dia laisa min qism taraddi, min qism talaq, berarti itu baca rafa. Ngerti? Ibnu Isa bin sini condong apa? Qaul Sahab dari Ibnu Malik rahimahullah. Lihat. Wa taraddi ka qali mau sahih. As-sahih ini asanunya ini. Ini bagi yang menasabkan ini. Baiklah riwayat yang lainnya pakai apa? Pakai rafa. La'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a. Ini satu riwayat qiraati ba'di sab'a binasab at-tali'a. Dalam qiraah sebagian sab'ah. Ada kan sab'ah. Ini sebagian saja. Sebagiannya dibaca fa'at-tali'u. Ngerti? Fa'adul khilaf. Bagi yang mengatakan nasab berarti fa sababiyah. Maksud an mutmara aina dan sebelumnya la'ali litaraji hadza qism talaq. Bagi yang enggak memasukkannya dibaca fa'at-tali'u. Ngerti? Adapun taraji laisa min qismi at-talaq. Mafhum?
Baik. Kaqaulihi ta'ala lali ablughul asbaba. Apa ini kan Haman ya kan ya? Haman minta apa? Kepada Musa alaihissalam. Haman atau Fir'aun ya kan? Fir'aun ya? Haman ya? Oh, Fir'aun minta kepada Haman. Fir'aun minta kepada Haman untuk apa? Untuk ablughul asbab. Suruh apa? Bikin apa? Bikin tangga yang menjulur ke langit biar bisa apa? Bisa lihat Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbnya Musa alaihissalam. Ini menunjukkan ikhwanana akidah Fir'aun itu apa ikhwanana? Di atas fitrahnya. Bahwasanya Allah itu apa? Di langit. Nah, orang-orang sekarang ini ana ma'akul, mereka itu lebih jelek daripada firman aqulu hadza. Ana ma'akulu hadza, meskipun ada yang mengatakannya ana ma'akulu hadza. Paham? Baik. Kami hanya bisa mengatakan bahwasanya Fir'aun ya masih punya pikiran bahwasanya Allah itu apa? Di atas langit. Kalau ada kata ada di mana-mana, ngapain kok? Iya, kalau bisa di Allah di sana, Allah di mana-mana. Nah, kalau bikin tangga ke langit, ya kalau dia di sana gimana? Kalau Allah di sana, apa kalau di bawah gimana? Nah, pening lah nanti Fir'aun. Gimana Allah ini? Makul, sebagaimana orang mengatakan Muhammadiyah lainnya itu lebih jelek daripada firman aqulu hadza. Allah musta'an. Subhanallah. Mau ambil ini. Saya terusnya. Doa at-talaq, ad-doa termasuk bagian daripada at-talaq. Rabbi wafiqni fala adila an sanan isra'ina fi khairi sada fi khairi sanan. Dasalhan. Rabbi ya Rabbku wafiqni, berikanlah taufik kepadaku dengan sebab taufikmu ya Allah, fala adila, maka saya tidak akan menyimpang an sanan sa'in, dari sunahnya orang-orang yang berusaha meniti khairi sanan, sebaik-baik sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ini kan. Maka di sini sebabnya taufik min Allah azza wa jalla, saya tidak akan berpaling menyimpang dari jalannya orang-orang yang berusaha meniti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibaca fala adilah. Paham? Kauna la fa sababiyah. Maksud dengan an mutmarah. Dimana kita tahu di bagaimana dengan cara saya ini fa sababiyah, sebelumnya apa? Doa, ada doa. Rabbi wafiqni. Ya Allah, berikanlah taufik kepadaku. Sahabat, senantiasa kita berdoa ya. Jadi senantiasa kita berdoa biar kalau kita pulang itu masih iltizam, nggak pakai celana lepis. Nah, ini iltizam ini harus jadi di pondok ini banyak-banyak doa lah ikhwanana biar istiqomah, iltizam. Sawaun kana di rumah maupun di pondok, jangan di pondok aja. Iltizam, kalau di rumah slow kayak orang jalanan. Allah Ustaz. Saya al-istifham min qismi talab. Faqali hal ta'rifuna lubanati farjua an tuqda fartadda ba'd ar-ruhi lil jasadi. Tabihan. Fauna farjua. Fa di sini sebelumnya apa? Ada hal. Sebelumnya ada hal.
Baik, tulis. Kemana bawah ini kelihatan bawah ini? Hah? Udah nggak ngasih? Tahu udah ngasih? Al-istifham imma bil harfi wa imma bil ismi. Man yad'u mislu qawlihi sallallahu alaihi wasallam man yad'uni fa astajiba wa qad yakunu bil dharfi ka qawlika aina baituka fa azuruka wa yustaratu fihi alla yakuna bi'adatin wa yustaratu fihi alla yakuna bi'adatin ba'daha jumlatun ismiyatun khabaruha jamid nahu qaulika hal akhuka Zaidun fa ukrimuhu fala yajuz fa ukrimuhu fi hadha al-misal nasbu bal yata'ayyanu raf'u undur syuhur halaman 307. Terus cepat ya? Cepat ini. Oh gitu ya. Jangan ngomong dari tadi ya kawan. Cepet ya. Oh cepet ya. Cepet ya. Oh cepet Amir ya. Nah gak ngambil nasihat lagi jangan cepet gitu toh Mir. Menang wae Mir. Kata menang wae engko tambah. Gak nunggu Mir. Baik. Berarti butuh latihan nulis. Siapa yang ketinggalan? Ketinggalan. Saya gak ngono. Berarti relatif ya. Baik ini. Tani Mir ya. Istifham di sini awal istifhamu imma bil harfi. Istifham di sini ada kalanya pakai huruf seperti hal. Ini kan huruf. Ya. Apa masuk? Yang kedua, wa imma bil ismi. Ada kalanya dengan isim. Apa isim? Contohnya, man yad'uni fa astajiba. Ka qaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yad'uni fa astajiba. Man di sini man istifham. Siapa yang berdoa kepadaku? Bukan artinya barang siapa ya, ingat ya. Man di sini bukan diartikan barang siapa. Keliru ya. Man di sini siapa? Man istifham. Man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku? Fa astajibah. Fa apa di sini? Fa sababiyah. Ngerti ya karena insyaallah. Sering baca yang salah baca hadis ketiga itu ya. Man yad'uni, ada yang fa astajibu, ada yang fa astajib. Ada yang fa'as tajiba. Ini dibaca yang benar fa'as tajiba. Baik, dan man di sini man istifhamiyah. Baik, mencakup juga dzaraf, mencakup man istifham dzarfiyah. Kayak aina baituka. Misalnya, mislu qaulika aina baituka, aina apa? Istifham. Tapi mananya apa?
Dorof, ya kan? Aina baituka menanyakan tempat. Di manakah tempatmu? Fa'azuraka. Berarti fa'azuraka. Paham ini soal kan? Tapi itu jangan bilang answer ya. Aina ukhtuka fa'atazawajaka. Sudah ada yang punya, ya kawan, answer yang punya. Ingat, yustaratu fi. Ingat. Perhatikan ini. Yustaratu fi, disyaratkan di dalamnya. Disyaratkan dalam istifham ini. Sedangkan dia bisa beramal. Ingat. Alla yakuna, supaya tidak ada. Ya, supaya tidak ada. Bi'adatin, dengan adat, apa adat? Alat istifham. Ba'da, setelahnya itu ada jumlah ismiyah. Kalau ada adat, setelah adat ini ada jumlah ismiyah. Wa khobaru wa jamid, khobarnya itu jamid. Ingat, khobarnya jamid, nggak boleh dibaca nasab, wajib dibaca rofa. Contoh nih, hal akhuka Zaidun. Mana adatnya? Hal. Setelah hal apa? Jumlah ismiyah. Zaidun akhuka mubtada. Zaidun khobarnya. Posisi khobarnya Zaid. Jamid atau mustaq Zaid itu jamid. Maka ketika itu nggak boleh dibaca fa'ukrimahu, nggak boleh. Harus dibaca fa'ukrimuhu. Dibaca wajib rofa, nggak boleh dibaca nasab. Ngerti? Kecepatan nggak ini kira-kira? Wes gak? Saya kecepatan. Risalah. Kalau kecepatan ya nanti apa yang mana nah? Bilang apa? Nanti bilang apa? Nanti jangan bersama temannya. Wal arab. Kaqaulihi ta'ala, kaqauli syair.